Ya. selalu saja dikatakan utang pemerintah ini aman karena Oh, rasionya oke oke oke. masih So, di rasio bawah tadi ya. 60%. Ya. Boleh dong, mestinya legislatif dan kita rakyat juga mengaspirasi ke legislatif. Tolong tanyakan pemerintah di forum-forum resmi, sebenarnya berapa rasio utang pemerintah itu? Per 31 Desember itu rasionya 73%. Kalau kita memakai definisi yang ketiga, maka sudah mendekati 100%, 90%-an rasio itu. Berarti kan pemerintah ini nyaris tidak punya apa-apa. Karena apa dampaknya? Maka dampaknya adalah pemerintah itu dari tahun ke tahun, urusan utama pengelolaan keuangannya adalah membayar kewajibannya, Mas. Iya 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 Jadi iya. maka wajar jika belakangan ini muncul ide tapera, ide nanti mungkin BPJS dinaikkan, mungkin UKT dinaikkan. Itu Ibu Sri Mulyani sudah bilang ya, kita agak kesulitan. Bukan kesulitan kalau menurut saya, ini bahaya. Alarmnya ini bahaya, bukan lagi kesulitan. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Jadi yang kita dengar tentang posisi utang pemerintah ini perlu ditegaskan ya, namanya outstanding atau posisi utang. Kalau kita bahasa sehari-hari itu ya sisa utang kita berapa. Nah itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu mengumumkan untuk kondisi tiap akhir bulan, diumumkannya bulan berikutnya. Misalnya sekarang bulan Juli kita punya data posisi utang per 30 Juni kira-kira begitu ya. Nah 30 Juni 2024 ini posisi utang pemerintah yang diumumkan itu 8.353 triliun. Nah itu terdiri dari surat berharga negara, surat utang gitu ya, obligasi dengan pinjaman. Kalau surat utang itu artinya pemerintah berutang kepada atau melalui kertas. Jadi utangnya kepada pemilik kertas itu. Sebagian besar kertas itu bisa berpindah tangan diperjualbelikan. Itu namanya surat berharga negara. Yang kedua, pinjaman, loan. Pinjaman itu terutama ke luar negeri, ada juga yang dalam negeri. Itu pinjaman kepada para pihak secara langsung. Bisa kepada bank komersial, bisa kepada negara lain, bisa kepada konsorsium atau organisasi internasional. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah hanya punya utang dua macam itu? Jawabannya tidak. Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan keuangan pemerintah sendiri. Namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Itu dilakukan pemerintah karena perintah undang-undang untuk kemudian diaudit oleh BPK. Setiap tahun pemerintah melaporkan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang banyak dibicarakan di publik itu salah satu bagian saja, yaitu realisasi APBN. Jadi pendapatan berapa, belanja berapa, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada bagian dari LKPP itu, saya singkat ya LKPP, itu yang disebut neraca. Nah, kalau orang yang biasa belajar akuntansi, Ya. tata buku, level SMP saja sudah tahu neraca itu apa. Neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan kepada pembacanya tentang posisi satu, posisi aset, harta ya. Yang kedua, posisi kewajiban, utang. Selisih dari keduanya namanya modal kan, ekuitas. Nah, berarti yang kewajiban ini sebetulnya menunjukkan utang pemerintah seluruhnya. Nah, karena tadi kita hanya bicara dari publikasi yang biasa itu hanya surat utang dengan pinjaman. Padahal pemerintah itu kan ada utang tuh, ada pekerjaan proyek-proyek yang sudah dikerjakan belum dibayar, atau sebagiannya belum dibayar, atau pensiunan atau hak pegawai lah yang pada 31 Desember ditutup itu belum dibayarkan. Itu nilainya lumayan dan semua utang. Jadi dengan cara begitu sebetulnya utang pemerintah itu tidak hanya terdiri dari SBN dan pinjaman. Apakah definisi ini definisi yang mengada-ngada? Tidak. Karena Bank Dunia memakai definisi ini. Jadi Bank Dunia itu kalau membandingkan antar negara tentang utang negara tersebut, utang pemerintah ya maksudnya, utang pemerintah ini, itu memakainya definisi kewajiban, bukan definisi
yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Silahkan para pemirsa ini kalau mau melihat di laman World Bank ya, Bank Dunia itu ada. Nah, kalau pakai data itu, sayangnya data tersebut hanya ada pada saat LKPP, berarti per 31 Desember. Itu pun kita publik baru tahu bulan Juni, 6 bulan kemudian, setelah diperiksa BPK. Nah, maka tadi 8.353 adalah data akhir Juni. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa membandingkan dengan LKPP karena belum ada. Maka saya ambil aja perbandingan yang sederhana. Data, kalau menurut definisi yang biasa dipublikasi itu 31 Desember berapa? 8.145. Tadi kan 8.353 itu kan sekarang. Jadi 31 Desember 8.145 triliun. Nah, kalau di LKPP kewajiban itu 9.537. Selisih hampir 1.400 triliun. Itu Mas Hershu. Dari mana saja itu ada tambahan tadi itu? Kalau tadi kan cuma itu dari surat berharga tadi, yang kedua dari utang kan. Nah, kalau yang 9.000 ini dari mana? Dari pinjaman. Itu yang biasa diumumkan. Padahal kan utang pemerintah nggak hanya itu. Ya. Ada utang pekerjaan proyek yang belum selesai, ada utang pembelian barang yang belum dibayar, ada utang kepada para utang biasa lah. Ya. Dan itu dilaporkan oleh pemerintah di LKPP, cuma tiap tahun saja kan, bulanan. Tadi ulangi lagi, LKPP itu apa singkatannya dari laporan? Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, itu kan selama setahun. Ya. Dalam setahun itu kan pemerintah melakukan merealisasi APBN. Memperoleh pendapatan, mengeluarkan belanja, berutang, itu dilaporkan. Nah, dilaporkan, diperiksa kepada DPR sebenarnya laporan itu, tapi diaudit terlebih dahulu oleh BPK, makanya lama waktunya. Nah, di situ ada neraca. Nah, neraca, jadi selain realisasi APBN ada neraca. Neraca adalah penggambaran laporan keuangan tentang satu kewajiban, aset dulu ya, harta dulu, lalu kewajiban, lalu modal ekuitas. Ini lazim Mas Hershu, lazim di semua cara laporan keuangan perusahaan atau lembaga. Pengertian utang pemerintah suatu negara berupa kewajiban di neracanya itu lazim dipakai di semua negara, terutama dipakai oleh Bank Dunia untuk membandingkan antar negara. Sederhana itu caranya, bahwa sebetulnya pemerintah tidak hanya punya utang yang berbentuk surat berharga dan pinjaman, tapi ada utang-utang lainnya. Keseluruhannya dilaporkan sendiri oleh pemerintah dalam LKPP tadi ya, laporan keuangan besar tadi, untuk kondisi sampai 31 Desember atau per 31 Desember. Itu kalau kita bandingkan pakai definisi yang biasa kita dengar dari Kementerian Keuangan, itu hanya 8.145 triliun 31 Desember 2023. Kalau pakai definisi yang kedua ini 9.537. Ya. Jadi hampir 1.400 kan selisihnya. Ya. Dan Bank Dunia pakai itu. Ada definisi lain sebenarnya. Ya. Definisi lainnya maksudnya lebih luas. Tapi jangan salah dulu para pemirsa, yang 9.537 ini termasuk yang 8.145 tadi. Ada jenis-jenis utang yang tidak dipublikasi bulanan, gitu loh. Penggabungan ya. Lalu sebenarnya ada definisi yang lebih luas lagi, karena kalau pengertiannya kewajiban, ingat pemerintah tuh punya kewajiban yang cukup besar. Apa itu? Ya membayar pensiun. Dan tiap bulan dilakukan, setahun angkanya signifikan. Nah, membayar pensiun itu baik kepada mereka yang sudah pensiun atau menyisihkan untuk mereka yang aktif nanti akan pensiun, kan begitu, namanya program pensiun. Nah, ini di banyak negara itu seketika dilakukan Mas Hershu oleh pemerintah, dikeluarkan bulanan, dipotong, diletakkan di asuransi. Masalah asuransi itu adalah perusahaan negara atau tidak itu beda-beda. Nah, Indonesia melakukan tapi tidak seluruhnya. Jadi yang dibayarkan ke Taspen dan ke Asabri sebagai dua badan usaha yang mengelola ini tidak untuk keseluruhan pensiun. Saya sederhanakan itu, disederhanakan ya, sejauh ini hanya untuk ketika orang selesai itu mendapat pesangon itu, yang bulanan berikutnya itu dibayar melalui APBN. Nah, berarti kan logikanya kalau ada orang pensiun masih hidup 150.000 orang,
ya itu kan bisa dihitung menurut ilmunya, ada ilmunya. Aktuaria namanya, pengertian usaha menghitungnya itu. Kira-kira pemerintah itu sampai orang-orang ini meninggal dengan bayaran sekian itu berapa per 31 Desember. Nah, begitu Mas. Nah, hitungannya berapa coba 31 Desember 2023? Dihitung dan dinyatakan sendiri, dihitung oleh pemerintah, dinyatakan oleh pemerintah. Di mana kita tahu? Di LKPP lagi. Ya. Sayangnya itu di bagian LKPP yang sifatnya kayak di box itu loh Mas. Bukan di laporan keuangannya. Ya. Jumlahnya 3.120 triliun. Itu artinya kewajiban jangka panjang pemerintah atas mereka per 31 Desember yang masih sudah pensiun maupun bagian dari mereka yang masih aktif tapi disisihkan untuk biaya pensiunnya. Apakah itu dibayarkan langsung ke orangnya kalau sudah nggak aktif, atau disisihkan ke Aspen dan Asabri, utang kan? Jadi kalau Mas Hersu punya tanggungan bulanan ya tetap utang, namanya kewajiban. Beberapa negara pakai itu, negara yang lebih maju laporan keuangannya lebih hati-hati, itu pasti menambahkan kewajiban pemerintah adalah menambah dengan kewajiban jangka panjang pensiun. Jadi ada 3 definisi ini kita. Total kalau berapa jadinya tadi? Di total jadi 12.657 triliun. Oke. Yang tadi yang soal BUMN kan ini juga sebenarnya mau ya, kalau BUMN ini juga bagus itu Mas. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi ini bisa diperdebatkan. Tetapi argumen yang memasukkan utang BUMN sebagai utang pemerintah, sekurang-kurangnya utang publik, itu ada. Mungkin untuk sekedar info buat pemirsa semua, LKPP itu biasanya rata-rata sekitar 450 halaman, termasuk opini BPK. Nah, tetapi yang belakangannya hanya 215. Itu laporannya, lampirannya 990 halaman. Nah, ya kira-kira begitu tiap tahun itu, tiap tahun plus minus. Nah, data-data yang rinci ini sering adanya di lampiran. Nah, kurang lebih BUMN sekarang tadi ya. Nah, ini menarik, data utang BUMN tidak disebutkan di badan yang 256 halaman tadi atau 450 kalau dulu-dulunya. Tetapi ada di lampiran tentang BUMN itu. Di badan cuma disebutkan bahwa pemerintah memiliki investasi kepada BUMN sekian. Nah, berarti aset kan? Jadi nilainya kurang lebih 2.800 triliun per 31 Desember itu modal pemerintah di sana. Nah, tetapi tentang utangnya tidak dilaporkan. Saya ulangi ya, yang namanya neraca itu aset, kewajiban, ekuitas. Nah, di aset ada tentang aset pemerintah di BUMN, nilainya cukup besar. Dari keseluruhan aset yang bernilai 13 ribuan triliun, itu ada hampir 3.000 triliun adalah investasi di BUMN, 2.890. Nah, tetapi di kewajiban nggak ada. Ini juga tidak lazim dalam sebuah pembukuan. Kalau dia dimasukkan menjadi aset, pasti kewajibannya harus dimasukkan. Nah, tidak ada data utang BUMN sebagai kewajiban. Secara hipotetis boleh kita menambah, kecuali yang di aset tadi tidak dimasukkan. Ya. Mas Hersu, nah berapa jumlahnya? Menurut informasi 31 Desember, utang tidak usah seluruhnya, utang BUMN proporsi. Nah, ini juga mungkin sedikit menyimpang. Jadi pemerintah kan punya saham di BUMN, itu tidak 100%, ada yang 52, 60, ada yang 100. Saya ambil angka rata-rata, saya sudah mengkaji itu, ambil angka 65%. 65%. Rata-rata ya, dari total itu. Nah, ketika saya memasukkan aset saya, bahwa saya punya duit 2.890, saya bulatkan 2.900 triliun berupa investasi di BUMN. Harusnya secara akuntansi saya taruh di bawahnya utang BUMN tersebut yang bagian kita berapa. Nah, maka kita bisa dong menulis proporsi 65% dari 8.000 tadi kan. Berarti sebetulnya secara proporsi utang kita BUMN itu sebagai bagian dari utang pemerintah untuk keperluan kehati-hatian pencatatan itu di kisaran 5.000. Maka 5.000 ditambah 12.600 itu tetap aja keluar angka 17.500. Itu argumen lain kenapa kita harus membicarakan utang BUMN sebagai bagian dari kewajiban pemerintah. Itu karena kalau BUMN bermasalah sudah terjadi. Banyak kali.
ada Jiwasraya, ada Wika, ya ada kereta api kan. Akhirnya Iya. pemerintah menaruh duit, menambahi modalnya karena nggak mau BNN, kehilangan kepemilikannya. Ya. Artinya dia memiliki dampak fiskal, karena itu harus dinyatakan sebetulnya di dalam laporan keuangan. Kalau nambahin itu ya besar banget. Ya. Ya jadi 20.000 jadinya. Oke, itu datanya dari mana yang Anda peroleh itu? BUMN, LKPP juga sama, Oh, di LKPP. tapi di lampiran. Di lampiran. Nah, Oke. ini selalu saja dikatakan utang pemerintah ini aman karena rasionya Oke. masih Soal di rasio bawah utang ya. 60%. Ya. Nah, itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Adanya di penjelasan Mas Ersu. Ya. Saya kira pemirsa juga sering mendengar utang masih aman, masih 39% dari PDB kan itu yang dinyatakan berulang-ulang. Dulu waktu 30 dibilang masih 30, waktu di bawah 30 belum 30 kan begitu. Nah, oke, saya belum membantah itu. Saya membantah benar nggak 39%. Nah, kalau dari data tadi tidak benar. Kalau pakai utang kewajiban pemerintah saja sudah 45,65%, bukan 39%. Kalau pakai definisi yang ketiga, memasukkan kewajiban program pensiun sudah 60,58% per 31 Desember 2023. Lebih tinggi dari undang-undang ya. Ya, kalau menambahkan BUMN, ya itu sudah 94%. Nah, mau pilih yang mana? Itu dulu. Ya. Oke. Bahwa kemudian itu kira-kira ya mestinya DPR mempertanyakan ini. Kita tidak ingin mengatakan sudah melanggar undang-undang, tetapi boleh dong mestinya legislatif dan rakyat juga mengaspirasi ke legislatif. Tolong tanyakan pemerintah di forum-forum resmi, sebenarnya berapa rasio utang pemerintah itu. Nah, lazimnya itu angka tidak boleh melampaui 70. Bukan tidak boleh. Kalau sudah 70%, itu warning buat usaha itu bahwa kewajibannya terlalu besar. Nah, kalau 100%, nah itu berarti perusahaan itu sebenarnya nilainya 0. Kalau 150 utangnya lebih banyak daripada asetnya, ya itu berarti perusahaan ini sebenarnya bangkrut. Tetapi karena masih beroperasi bisa. Dan itu dialami oleh Garuda. Misalnya nih, Garuda itu neraca dengan asetnya sekarang sudah mulai diperbaiki dengan ditambahi modal. Itu lebih banyak kewajiban daripada asetnya, Mas Erju. Nah, tema kita kan pemerintah. Pemerintah melaporkan neracanya. Boleh dong. Dan itu hak publik untuk mengetahui pemerintah melaporkan kekayaannya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa. Nah, lalu kita bisa buat rasio. Mestinya pemerintah mengumumkan rasionya. Tapi silahkan dilihat di mesin pencarian internet. Pemerintah nyaris tidak pernah mengumumkan rasio kewajibannya terhadap aset. Ya. Nah, per 31 Desember itu rasionya 73%, Mas Ersu. Ya. Nah, dan yang penting bukan 73-nya, trennya naik tiap tahun. Ya. Nah, kalau kita memakai definisi yang ketiga, yaitu definisi kedua itu 72% itu. Kalau kita memakai definisi menambahkan program pensiun, maka sudah mendekati 100%, 90%-an rasio itu. Berarti kan pemerintah ini nyaris tidak punya apa-apa karena utang dengan hartanya sama nilainya. Kalau ditambahkan utang BUMN tidak usah seluruhnya, keluar juga angka rasio 75%-an. Semua melalui definisi undang-undang. Apa dampaknya? Maka dampaknya adalah pemerintah itu dari tahun ke tahun urusan utama pengelolaan keuangannya adalah membayar kewajibannya, Mas. Jadi harusnya pemerintah itu tugas utamanya adalah memberi layanan publik. Pemerintah itu bertanggung jawab atas pendidikan yang utama kan, keamanan, pendidikan. Kemudian juga kalau ada orang sangat miskin itu ya harus ada bantuan sosial atau program-program sosial lainnya. Nah, bagaimanapun juga pemerintah waktu memberi layanan itu punya pegawai, harus bayar pegawainya. Nah, kalau di total semuanya pemerintah ini akan selalu kesulitan. Kesulitan itu sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini sudah sangat sulit. Kalau dengan perkembangan terkininya akan lebih sulit lagi di depan. Apalagi kalau ada ide baru, misalnya mau makan gratis, istana IKN tetap apa gratis. Ya, dari mana duitnya? Orang kita bayar kewajiban utang. Nah, karena kewajiban itu satu dia harus dibayar. Mas, meskipun ada waktunya ya. Yang kedua ada bebannya. Sebagian besar dari kewajiban itu ada beban bunganya. Nah, maka kita jadi bicara
yang paling utama itu bahwa dengan rasio demikian, itu maka kewajiban pemerintah untuk membayar pokok maupun bunga itu sangat besar. Ya. Jadi kalau pakai definisi pertama saja, kan sudah cicilan sama bunganya itu sudah hampir 1.200 triliun untuk 2024 ini. Ya. Kalau kita pakai definisi yang kedua, ya pasti lebih kan? Karena kan ada yang harus dilunasi tadi, ingat. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau pemerintah punya pendapatan, sebutlah 2.800 triliun sesuai APBN, dapat semua 2.800. Lah kalau untuk bayar pokok sama bunga saja butuh pakai definisi pertama, definisi yang pemerintah sendiri itu sudah 1.200 kan. Jadi posisi utang dengan kondisi utang yang seperti itu sebenarnya secara teknis pemerintah itu betul-betul sedang mengalami kesulitan, dan kesulitan itu tidak bisa segera diatasi karena utang itu sudah terjadi. Ini belum menambahkan utang-utang baru, karena itu ke depan kita akan makin sulit. Nah tadi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang normal saja, pelayanan publik, keamanan, pendidikan, kesehatan, itu pemerintah kesulitan karena harus menanggung beban utang. Maka wajar jika belakangan ini muncul ide tapera, ide nanti mungkin BPJS dinaikkan, mungkin UKT dinaikkan. Itu saya kira yang paling utama pertimbangannya adalah memang karena pemerintah kesulitan duit pada saat itu juga. Ketika mau ngotot IKN butuh biaya. Lalu ada program presiden baru makan siang. Ada lagi kayaknya ada beberapa yang dijanjikan kan. Presiden terpilih juga saya lihat secara umum bicara di Akhabria kemarin ya, bahwa akan meningkatkan aspek keamanan. Perwira remaja. Perwira remaja sekurang-kurangnya itu ide mengarah kepada perbaikan alutsista. Iya, alutsista kan jadinya mau tidak mau, dan itu artinya adalah belanja yang lebih banyak. Bagaimana membiayai ini dengan beban utang yang sebesar itu? Jadi benar-benar kita sedang, pemerintah ini sebenarnya kurang mengakui bahwa kondisi keuangannya itu, Ibu Sri Mulyani sudah bilang ya, kita agak kesulitan. Bukan kesulitan kalau menurut saya, ini bahaya. Alarmnya ini bahaya. Bukan lagi kesulitan.